Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di video ini. Ya, salam kenal semua, saya Iqbal Dilas. Oke, di video kali ini, di modul kali ini, saya akan sharing tentang topik 4 akselerasi profit dari bisnis online. Oke, nah topik ini adalah sudut pandang, adalah view dari program bisnis Blueprint Accelerator. Oke, saya harap teman-teman bisa fokus dan bisa dapat sesuatu setelah menonton video ini atau membaca nanti materi di dalam video ini juga, gitu ya. Nah, apa yang ingin saya sharingkan ini adalah pengalaman real saya dan tim ya menjalankan bisnis dengan cara digital gitu ya. Dan dalam waktu kurang lebih 4-5 bulan lah ya, itu dapat profit sekitar 200 juta gitu. Nah, ilmu ini akan saya sharingkan bagaimana cara saya dan tim-tim dan teman-teman yang di dalam tim itu bisa membangun dan menjalankan bisnis seperti tersebut. Harapannya teman-teman yang menonton video ini bisa mendapat sesuatu juga dan bisa at least bisa melakukan apa yang sudah kita jalankan tanpa harus trial and error gitu ya. Harapan saya seperti itu. Ingin rasanya teman-teman yang menonton ini juga terbantukan gitu. Oke. Nah, mungkin ada yang nanya, bener gak sih dapat segitu? Nah, ini contoh-contoh transferannya ya, ada yang 23, ada yang sekian ya. Ini contoh-contoh transferan yang kita dapat selama beberapa ya. Saya nggak menemukan semua ya di history chatnya. Ya, jadi yang saya screenshot beberapa saja contoh-contoh bukti transfer yang masuk ke kita gitu. Nah, mungkin pertanyaannya, itu bisa, itu karena Mas Iqbal bisa melakukan itu. Apakah saya bisa yang baru mulai bisnis? Apakah saya bisa yang bisnis sedang drop? Tenang, jadi ilmu ini itu nggak berlaku buat seseorang saja, tapi berlaku untuk bisnis apapun, digital atau fisik atau offline, online atau offline, bisa dilakukan. Metode ini bisa sangat dilakukan untuk bisnis apapun gitu ya. Nah, buktinya apa? Buktinya adalah ini yang sebelah kanan, gambar yang sebelah kanan itu adalah apa yang saya lakukan untuk orang lain. Bukan untuk bisnis saya, tapi untuk bisnis orang lain. Oke, contoh yang atas, saya membantu klinik dokter, saya bantu dia punya klinik, yang awal omsetnya hanya 50-60 per bulan, gitu ya. Kita bantu, kita masuk, kita install strategi baru, namanya Transformate Waste, yang alhamdulillahnya dengan strategik dan modul tersebut, omsetnya bisa naik di bulan selanjutnya itu langsung hampir 2 kali lipat gitu ya, dari sekitar 50 sekian menjadi 100 juta lebih, 120 juta kalau nggak salah, saya lupa ya. Gitu. Dengan menggunakan ads yang budget ads-nya itu nggak besar, budget ads-nya sekitar 1-3 juta saja, tapi kenaikan omset yang sangat besar. Oke. Nah, dan di bulan selanjutnya itu agak turun ya karena di momen bulan Ramadan ya. Tapi masih di atas standar. Masih di atas standar omset sebelumnya gitu ya. Nah, ini yang di bawah itu adalah contoh yang bagian bawah ya, ada contoh untuk kita buka program hanya menggunakan promosi via WhatsApp, strategic WhatsApp marketing, omsetnya tembus sekitar 37 juta gitu ya, lumayan gitu ya. Dan ini di bawah ini flow omset dengan bisnis digital. Nah, yang menariknya mungkin nanti di next video ya kita ngobrol soal membahas tentang ads, gimana caranya tadi ya klinik bisa bertumbuh dengan modal 1-3 juta, omsetnya naik sekian kali lipat. Terus dengan modal WhatsApp marketing bisa tembus omset segitu, lumayan gitu ya. Nah, nanti kita bahas di video selanjutnya. Oke. Nah, kita mulai dengan semua yang menonton video ini yang tinggal di Indonesia terutama pasti merasakan pandemik gitu ya. Mungkin ada yang pernah terkena COVID gitu ya. Mungkin ada yang bisnisnya terkena dampak karena pandemik juga. Dan doa saya untuk teman-teman yang menonton video ini semoga disehatkan kembali. Semoga fisiknya dikuatkan kembali dan bisnisnya dikokohkan, dikuatkan dalam kondisi apapun. Amin gitu ya. Nah, di kondisi pandemik ini rasa-rasanya kalau ini obrolan dalam tim ya, dalam tim internal. Rasa-rasanya kalau kita hanya membahas untung saja, ya itu saya merasa agak cukup egois gitu ya. Kalau di kala pandemik kita hanya membahas profit saja. Akhirnya di tim internal apa yang bisa kita support, kita bantu untuk orang lebih banyak.
untuk teman-teman UKM UMKM yang terkena dampak. Akhirnya tercetus ideas, kita membuat program namanya free mentoring ya teman-teman ya. Saya membuat free mentoring untuk mementoring UKM atau UMKM yang terkena dampak dari pandemi ini. Kita mentoring ya sehari kita kasih slot sekitar 1 sampai 3 UKM, kita mentoring one on one, satu persatu khusus gitu. Agar apa? Itu sebagai bentuk support kita agar mereka bisnisnya bisa bertumbuh. Kenapa enggak rame-rame aja Mas, biar lebih banyak yang merasakan dampaknya? Bisa banget seperti itu, tapi nggak semua orang mau terbuka soal dapurnya, soal omsetnya, soal bisnisnya di publik. Mereka lebih nyaman one on one. Jadi kita bikin program seperti itu. Ini baru jalan sekitar 2 bulan sampai di video ini dibuat ya, baru berjalan sekitar 2 bulan, dan baru sekitar mungkin 60, kurang lebih 60 KM ya, saya agak lupa, kurang lebih 60 KM yang sudah kita mentoring secara personal, one on one gitu ya. Gitu. Dan banyak cerita menarik dari kondisi bisnis mereka. Dan itu membuat kita ingin bergerak terus, ingin support lebih lanjut teman-teman yang terkena dampak. Karena saya rasa di luar sana lebih banyak lagi yang mungkin butuh bantuan untuk disupport. Nah, di pandemi begini banyak yang terkena dampak. Contohnya adalah bisnisnya turun, omsetnya turun karena tadinya biasanya offline, tiba-tiba pandemik, nggak boleh offline, agak kesulitan untuk masuk online. Banyak kejadian seperti ini. Contoh ada bisnis furniture terbesar di suatu daerah, saya nggak bisa sebutin nama daerahnya, pasti ketahuan nanti ya. Yang dimana sudah jalan 10-15 tahun itu bisnisnya tanpa online sama sekali. No online ya. Omsetnya sebulan sekitar 300 sampai 500 juta per bulan. Pandemik datang di 2020 awal, bisnisnya drop, omsetnya sekitar 30-50 juta per bulan. Hingga akhirnya bingung, nggak ada database, nggak tahu mau jualan gimana lagi, karena memang market yang biasa datang sudah berkurang gitu ya, karena pandemik ini. Hingga akhirnya buru-buru pengen masuk online. Nah, itu salah satu contohnya. Ya. Yang selanjutnya adalah yang nggak bisa bertahan, yang nggak bisa mengamankan cash flow-nya, terpaksa tutup. Dan banyak banget brand besar juga tutup di kala pandemi ini. Apalagi sekarang mungkin lagi PPKM gitu ya, nggak boleh offline. Nah, banyak toko yang ada banyak cerita menarik. Jadi bisnisnya terpaksa harus tutup selama PPKM ya, tapi selama PPKM ini bayar sewanya tetap harus jalan, bayar gajinya tetap mau nggak mau harus jalan juga, tapi cash masuknya nggak ada. Hingga akhirnya umur bisnisnya beliau cerita sudah hanya untuk berapa bulan ke depan saja umur bisnisnya gitu ya. Dan kita nggak tahu juga di video saat ini dibuat PPKM baru dibuka tapi masih ada wacana diperpanjang ya teman-teman. Nah jadi ada resiko itu untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita di luar sana. Selanjutnya adalah mereka yang sudah terkena dampak di atas ingin masuk online itu agak kesulitan. Ya mungkin sebagian dari teman-teman yang nonton video ini juga merasakan hal tersebut. Nah, dari kondisi pandemi tadi, ternyata ada problem baru saat mereka ingin belajar online. Yang pertama adalah mereka jenuh dan overload dengan banyaknya digital content education di sosial media, di YouTube, dan lain-lain, di website. Terlalu banyak konten free, hingga akhirnya dari YouTuber A, strateginya ini. YouTuber B, strateginya ini. C, strateginya ini. Hingga akhirnya beda-beda, dan dia akhirnya bingung. Saya overload, saya bingung harus mulai dari mana. Karena si A bilang seperti ini, si B bilang seperti ini, si C bilang seperti ini. Beda-beda semua. Saya nggak tahu harus mulai dari mana. Hingga akhirnya seringkali mereka yang ingin masuk ke online atau bahkan sudah jalan online-nya jadi bingung, jadi overwhelmed. Karena terlalu banyak informasi. Yang kedua adalah orang sudah jenuh dengan segudang training, segudang online course dengan puluhan jam training atau videonya terlalu banyak. 20, 50 video, 100 video dalam satu e-course, dalam satu online course. Dan dari data kami dan data beberapa partner kami, sangat kecil orang yang menyelesaikan online course-nya sampai beres, sampai selesai. Hanya 10% yang bisa menyelesaikan sampai akhir videonya, ditonton semua detail videonya. Gak banyak. Kenapa? Kenapa mereka nggak banyak menyelesaikan program yang dibeli, atau bahkan ada istilahnya
apa ya, ahli online course, bukan ahli ya, saya lupa istilahnya, intinya dia tukang beliin online course, tukang beli e-course, tapi jarang ditonton, intinya beli mulu gitu ya, dipelajarin mah enggak. Nah, jangan sampai Anda yang nonton video ini seperti itu juga, beli doang nggak dipelajarin, ditonton juga enggak, ikut juga enggak, bahkan lupa pernah beli apa enggak. Itu yang problem, itu yang akut ya. Nah, kenapa seperti itu problemnya? Karena yang sebenarnya orang hanya butuh satu jawaban sederhana, singkat, padat, yang dibutuhkan untuk masalah mereka. Kadang nggak butuh nonton 100 video, 200 video, 50 video, online course. Kadang nggak butuh sedetail itu, kadang nggak butuh sebanyak itu. Orang hanya butuh satu solusi dari masalah dia. Apapun masalahnya, orang hanya butuh itu. Once itu solve, ya orang udah nggak akan nonton video lainnya. Nah, seringkali mereka yang menonton online course di video pertama ditonton, kedua ditonton, ketiga ditonton, tapi sudah nonton 3 video, problemnya nggak selesai, nggak ketemu solusi dari problemnya, nggak terlihat akan ada solving problemnya dia, hingga akhirnya nggak diberesin video keempat dan seterusnya. Nah, that's why banyak istilah why online course fails, karena banyak orang yang nggak menyelesaikan videonya, gitu ya. Oke, intinya setiap orang hanya butuh satu jawaban singkat, sederhana, dan padat untuk masalah mereka. Nah, problemnya kenapa bisnis digital kita bisa mati atau berpotensi mati, karena kita melakukan cara lama, teman-teman. Cara lama, ingat, kondisi baru, ya, era baru, membutuhkan cara baru, karena cara lama sudah usang dan bisa jadi sudah nggak berlaku di cara baru, di kondisi baru, di era baru. Saya ulangin, cara lama bisa jadi sudah nggak berlaku di kondisi baru. Gitu ya. Kenapa? Karena bisnis digital, kondisi teknologi, pertumbuhan bisnis itu sangat dinamis, sangat cepat perubahannya. Bisa jadi produk yang laku di tahun lalu sekarang sudah nggak dilirik. Bisa jadi strategik yang jalan di tahun lalu sekarang udah nggak berlaku. Gitu. Jadi PR pertama adalah teman-teman harus bisa adaptasi dengan perubahan. Jangan pernah takut adaptasi. Harus bisa melihat. Nah, di slide selanjutnya saya akan sharing apa yang saya dan tim lakukan hingga akhirnya di kondisi pandemik atau kondisi mungkin beberapa saudara kita terkena dampak di dalam bisnisnya, tapi kita tetap bisa bertumbuh. Apa yang kita lakukan, insya Allah saya akan sharing di slide selanjutnya. Nah, sebelum saya buka topiknya, saya mengajak teman-teman untuk fokus menonton video ini. Tolong please investasikan waktunya, fokus nih ya, fokus selama video ini berlangsung. Biar apa? Saya nggak mau nih teman-teman nonton tapi nggak dapat apa-apa ya, atau bahkan nggak dicatat. Tolong dicatat aja poin-poin pentingnya. Biar apa? Biar waktunya nggak terbuang percuma, biar setiap waktu kita itu bermanfaat. Teman-teman investasi waktu nonton video ini, harapannya bisa mendapat manfaat. Gitu ya. Harapannya teman-teman yang menonton bisa mendapat manfaat dari video ini. Makanya, please fokus selama menonton. Oke? Nah, mungkin ini sudah familiar di sudut pandang teman-teman ya. Yang pertama, datengin traffic, bangun kolam, list email, list WhatsApp, grup WhatsApp, bangun channel sosial media, Instagram, YouTube, Facebook, bangun grup Facebook, grup WA, grup Telegram, dan lain-lain. Untuk apa? Ini langkah pertama. Langkah keduanya adalah edukasi mereka yang ada di dalam sebelah kiri. Oke, edukasi semua yang ada di sebelah kiri yang sudah kita bangun. Setelah itu, jualan. Nah, ini nggak salah, ini cara ini yang biasa kita lakukan, yang familiar, sudah banyak orang tahu. Ini adalah old game-nya, karena nggak semua orang bisa menjalankan yang sebelah kiri semuanya. Nggak semua orang juga punya kemampuan edukasi. Oke, nah, kita mulai dengan apa yang saya lakukan untuk menumbuhkan bisnis di kondisi pandemi ini. Yang pertama adalah, saya dan tim mempelajari kondisi dan market yang ada. Oke, kita mulai tarik mundur sedikit dari posisi eksekusi, kita mulai mundur melihat view bisnis kita dan kondisi marketnya. Ini bisnis kita, kita mundur untuk melihat kondisi sekitar kita, market kita, dan kondisi bisnis. Nah, hal penting dalam bisnis online adalah dengan mempelajari bagaimana perubahan audiens dan market di bisnis Anda sendiri. Kuncinya, teman-teman harus bisa melihat perubahannya. Audiens itu butuh apa? Mereka itu sedang butuh apa saat ini?
mereka tuh sudah, contoh gini, kita jual hijab. Kita lihat, mereka tuh butuh gak sih hijab yang modal kayak kita buat gitu ya? Atau mungkin udah nggak butuh? Atau mungkin mereka butuhnya apa? Hijab di rumah, yang adem, yang apa mungkin gitu ya. Nah, teman-teman harus bisa melihat hal tersebut, riset hal tersebut ke market teman-teman. Karena saya yakin yang nonton video ini produknya akan berbeda-beda. Ada yang coffee shop mungkin, ada yang restoran mungkin, ada yang retail, ada yang sembako mungkin ya. Beda-beda. Nah, PR-nya adalah saya yakin teman-teman punya audiens masing-masing. Tolong cek audiens. Nah, yang saya lakukan adalah kalau di versi saya melakukan dengan beberapa email. Saya kirim email ke mereka. Saya kirim status WA, saya posting status WA, saya melihat respon mereka, saya melihat feedback mereka dari email yang saya kirim, dari status WA yang saya posting, respon mereka seperti apa sih kalau saya buat penawaran seperti ini. Saya bikin beberapa penawaran, saya bikin 3 penawaran misalkan. Saya lihat mereka lebih tertarik sama penawaran yang mana. Oh, sama penawaran yang C. Oke, saya akan boosting yang C, karena yang A sama yang B nggak cocok sama mereka. Nah, PR-nya kita sebagai owner, sebagai CEO adalah melihat audiens kita butuhnya apa. Makanya bikin penawaran yang berbeda-beda. Split test istilahnya ya. Nah, kita lihat setelah kita kirim respon mereka, feedback mereka apa terhadap offer atau penawaran kita. Gitu. Kita lanjut. Yang kedua, buat segmentasi. Oke, tadi kita sudah mengirim penawaran. Yang saya lakukan adalah saya mensegmentasi mereka yang sudah merespon, melihat atau membuka apa yang saya kirim, apa yang saya posting. Nah, mereka-mereka yang sudah berinteraksi dengan apa yang saya kirim, dengan apa yang saya posting, maka mereka akan mendapat hal yang berbeda dari yang nggak lihat sama sekali, dari nggak yang merespon sama sekali. Karena mereka sudah tertarik sama offer yang saya buat. Dan itu yang saya lakukan. Jadi saya hanya fokus meluangkan energi saya ke orang-orang yang sudah tertarik. Yang nggak tertarik gimana? Yang nggak tertarik saya akan bikin tes-tes lainnya dikirim ke mereka. Sama seperti kita, produk apapun, produk fisik juga berlaku. Kita harus melihat market kita kondisinya butuhnya apa. Bisa jadi produk minuman kita sudah biasa aja di mata mereka, karena di luar sana sudah banyak produk minuman serupa kayak kita. Nggak ada bedanya, harganya kurang lebih sama, 10.000, 12.000, fiturnya kurang lebih sama, experience saat minum juga sama. Jadi nggak akan ada bedanya. Nggak akan ada alasan mereka beli produk kita. Maka setelah tadi kasih agar tahu mereka feedbacknya seperti apa ke kita, yang kedua adalah segmentasi. Kita mau menyasar target market yang mana. Dan ini yang saya lakukan dan tim. Yang ketiga adalah saya membuat, tadi seperti saya ceritakan di awal ya, saya membuat beberapa penawaran yang relevan untuk mereka. Tadi contoh ya, saya membuat 2-4 penawaran. Dan saya melihat respon mereka seperti apa terhadap penawaran yang saya kirim. Balik lagi, yang tertarik akan saya kasih offer berbeda dibanding yang tidak tertarik. Dibanding yang tidak tertarik sama sekali. Nah, jangan lupa bikin semuanya dalam satu funnel. Funnel itu tangga ya teman-teman ya. Tangga produk yang menentukan apa yang harus mereka lakukan setelah membeli produk yang teman-teman jual. Oke. Yang biasanya kalau di produk dunia digital, yang paling murah itu adalah kasih big picture-nya, gambaran umumnya. Dan ini biasa saya lakukan. Harga murah biasanya dikasih big picture-nya, gambaran umumnya, cara bekerjanya. Nah, saat harganya lebih di atas, ini $2 ya, ini $1 nih, $2. Dolarnya 2, itu kasihnya solusi dari one big problem-nya dia. Kasih how to-nya. Oh, buat achieve traffic-nya banyak seperti ini. Buat menambah database seperti ini. Buat closing high ticket seperti ini caranya. Ini langsung solusi. Nah, yang ketiga, ini dolarnya kurang 1 ya. Harusnya 3. Transformation. Kasih mereka perubahan di bisnisnya, di dirinya. Dengan apa? Biasanya disebutnya mentoring, pendampingan. Oke. Mungkin ada pertanyaan, apakah ini hanya berlaku untuk bisnis digital? Enggak juga. Untuk produk apapun berlaku. Contoh, yang paling kanan, transformation ini adalah menjual gamis premium. Ya, saya pernah menjual gamis premium, harganya 1,2, 1,5, 1,5 gamis premium. Ya. Nah, di bawahnya, karena nggak semua tahu value dari produk kita, nggak tahu seberapa bagusnya produk kita, maka dijual di bawahnya. Solutionnya diganti dengan hijab.
dan kawan-kawan ya, hijab, agar mereka merasakan betapa bagus bahannya, betapa enak nyaman dipakainya hijab tersebut. Nah, di bawahnya lagi yang paling murah, kita menjual namanya ciput. Ya, jadi ciput hijab yang paling atas itu adalah gamis. Biar apa? Biar kita bisa menyasar target market yang lebih luas dan spesifik. Karena orang yang pakai ciput punya kemungkinan membeli gamis juga. Orang yang pakai hijab punya kemungkinan membeli gamis. Karena kan ini satu funnel, masih satu produk yang relevan. Nah, teman-teman harus membuat funnel yang relevan, produknya yang murah, yang lebih harga menengah, dan harga premium. Bikin funnelnya. Kalau di McDonald kan teman-teman sudah merasakan ya, beli french fries, terus ditawarin burger, ditawarin minuman, atau ditawarin paket gitu ya. Hingga akhirnya teman-teman membeli lebih mahal. Karena sudah merasakan yang murah tuh enak kok, apalagi yang mahal gitu ya. Lebih dapat value lebihnya. Ini yang saya lakukan selama 4-6 bulan tadi, hingga akhirnya menembus omset yang tadi saya sebutkan. Gitu. Oke. Nah, ini flow-nya saya membuat beberapa relevant offer. Selanjutnya, intinya teman-teman harus membuat penawaran yang sesuai dengan feedback dari audiens teman-teman, plus harus penawaran yang baru. Harus penawaran yang segar gitu. Segar itu mereka tuh ya melihatnya enak aja, segar gitu ya. Melihatnya penawarannya menarik buat mereka. Penawaran yang menarik tuh nggak mesti baru, nggak mesti harus produk baru. Intinya penawaran tersebut itu menarik. Contoh yang saya lakukan ya, produk yang mungkin lama akan saya ubah angle penawarannya ke orang yang belum beli. Penawaran lama mungkin nggak sesuai sama dia. Saya ubah angle-nya, mungkin mengubah headline-nya atau mengubah copywriting-nya untuk ngasih promosi terbaru ke orang yang belum pernah beli. Itu. Dan dengan mengubah angle saja itu bisa menambah tingkat penjualan teman-teman, tingkat sales baru. Gitu. Oke. Nah, yang keempat adalah buat semua hal tadi 1 2 3 jadi dalam satu sales proses penjualan. Oke? Contoh misalkan tadi ya saya lempar feedback email atau WA atau status, mereka membaca, mereka melihat, maka akan saya seleksi dan kumpulkan di satu tempat yang berbeda dibanding yang lainnya. Di satu tempat itu akan saya kasih penawaran dan saya deliver values terbaik. Nah, ini adalah 4 langkah yang saya lakukan hingga akhirnya achieve target yang saya sebutkan tadi. Nah, 4 langkah ini sangat mungkin dilakukan oleh teman-teman yang menonton video ini gitu. Dan ini bisa dilakukan untuk produk apapun. Oke? Intinya adalah kita mempelajari kondisi audiens dan market. Hal terpenting dalam bisnis adalah harus bukan adakah gitu ya. Dengan mempelajari bagaimana perubahan audiens dan market di bisnis Anda sendiri, di bisnis kita sendiri. Kita ownernya, kita yang paling tahu audiens kita siapa. Kita yang paling tahu target market kita siapa. Kita yang paling jago jualan di produk kita. Contoh nih, yang nonton misalkan jualan makanan, jualan kue kering. Ya, teman-teman yang paling jago jualan kue kering dibanding saya. Karena teman-teman yang paling tahu target market ya, bukan saya. Maka peran saya, misalkan tadi ya, kalau transformation di funnel terakhir, peran saya adalah membantu mengarahkan dan membuat strategi untuk mendekati market lebih luas lagi. Gitu. Oke, nah di video selanjutnya, insya Allah akan saya share 7 langkah untuk tadi gimana caranya 7 tips new game plan untuk mempercepat prosesnya. 4 langkah tadi itu ibarat akar pohon gitu ya, akar pohon. Nah, 7 tips ini adalah nanti batangnya untuk memperkuat. Akar pohon ini pondasinya. Ya, kenapa sih sharing ini di awal? Agar teman-teman punya pondasi yang kuat di awal ini. Oke? Ya, baru nanti kita bahas tentang akar pohonnya. Selanjutnya, nah, semua hal tadi adalah dasar atau sudut pandang dari program Business Blueprint Accelerator gitu ya. Tadi sebenarnya adalah materi pembuka dari Business Blueprint Accelerator. Dan saya rasa cukup materi sampai di sini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Insya Allah besok kita akan membahas 7 proses new business game plan.
Semoga bermanfaat. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat untuk teman-teman, bisa bantu di-share gitu ya. Oh iya, dan satu lagi terakhir. Transformate ini masih rutin membuat program free mentoring untuk siapapun yang ingin belajar atau ingin bisnisnya diperbaiki, dan ini free gitu ya. Bagi teman-teman yang menonton video ini, mungkin punya keluarga, saudara, atau kenalan, atau mungkin komunitas yang sekiranya perlu dibantu untuk diaudit bisnisnya, diaudit strategic marketingnya, strategic online-nya, mungkin bisa diajak untuk ikut free mentoring kita. Siapa tahu bisa membantu beliau untuk bisnisnya menjadi lebih baik, insya Allah gitu ya. Nah, gimana caranya? Coba aja mungkin dikasih video ini, di-share ke dia, agar beliau nonton dulu, agar beliau dapat pondasinya dulu, nanti biar ngobrol sama kita juga jadi lebih enak. Jadi bawa sesuatu, bawa masalah datangnya gitu ya. Nggak nol-nol banget bawa masalah. Oke? Nah, nanti gimana cara daftarnya? Biasanya di halaman nanti teman-teman menonton video ini ada di cara mendaftarnya, biasanya di atas kiri ya, di bagian mendaftar free mentoring gitu ya. Semoga bisa bertemu lagi di lain waktu, di video selanjutnya, dan di artikel selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.